Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau lanjutkan pembahasan tentang pusaka yang kita dapat dari rumah Pak RT ya, daerah Kandat, Kediri. Nah, tadi kita udah bahas tentang ini. Sebelumnya kita bahas tentang ini ya, Om Yan Jimbe ya, dan ciri-ciri asli dan tidaknya Om Yan Jimbe kita udah bahas keris ini. Sekarang kita bahas satunya lagi. Nah, keris ini seperti ini lor. Ini hancur. Ini hancur ini. Tapi ini kendit. Nah, ini kendit ini. Kayaknya kendit original. Ini original kendit ini. Handle-nya kendit. Untuk warangkanya sendiri, ini ladrang Timoho ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, keris kondisinya seperti ini loh. Ini sangat tidak terawat. Dan yang aneh lagi di sini ini. Nah, coba saya zoom dulu ya. Ini dilem mati. Jadi keris ini dilem mati loh. Ini nggak bisa dicopot lur. Nggak bisa copot ini, dilem mati ini. Ini keras banget. Ini saya prediksi lemnya pakai ini ya, bukan pakai lem sekarang. Ini antara sepertinya kayu damar ya, pakai getah damar ini lemnya. Dilem pakai getah damar ini. Ini susah banget copotnya. Nanti saya pikirkan cara untuk bisa buka ini tanpa merusak handle ataupun peksinya. Peksinya itu sampai sini ya, masih sampai sini lur. Peksinya sampai sini. Ini masih kelihatan kita. Nah, sampai sini. Jadi kalau kita tarik, nah sampai satu ruas lah. Satu ruas kurang lebih satu segini lah peksinya. Jadi peksinya sisanya segini, kurang lebih. Berapa senti ya? Kisaran 3 atau 4 senti gitu ya sisa peksinya. Nah, di sini kan kerisnya kondisinya karat pol gini lur. Ini saya punya harapan bagus untuk keris ini. Ini kerisnya berdapurnya ini. Dapur brojol ya. Ini dapur brojol. Di sini ada pamornya ini seperti ini lur. Ini saya jelaskan. Saya punya harapan besar tentang keris ini. Ini original sepuh lur. Original sepuh. Saya punya harapan besar kalau pusaka ini pamornya udan mas. Nah, lihat dari sini. Titik-titik. Di sini ada titik, pamornya titik-titik. Di sini ada titik, ada titik. Nah, di sini ada titik lagi. Jadi pola pamornya itu mirip-mirip udan mas ya. Coba Anda perhatikan. Kalau ini nggak gitu kelihatan, soalnya karat. Ini karatnya luar biasa. Harapan saya ini keluarnya harapan saya, tapi harapan itu bisa berbeda ya. Nah, harapan saya itu keluarnya itu udan mas, karena lihat dari pola bulatan-bulatannya ini ya. Jikapun prediksi saya meleset, bukan katakanlah ini bukan udan mas. Ini akan mungkin jika pamor ini kalau prediksi saya pribadi, jika keris brojol ini bukan berpamor udan mas, ada dua lagi, satu waswuta, kedua lagi ini pamor segorowedi. Segorowedi, waswuta atau udan mas. Kalau harapan saya itu pamor udan mas. Ini sangat bagus ya. Pusaka ini sebenarnya keris ini Tangguh Majapahit ini, Majapahit Tuban. Jadi kalau kita kisaran umurnya itu dibuatnya itu pada abad-abad ke-13 ya. Majapahit Tuban nih, Tuban Majapahit. Cuman ini tadi saya ukur ada sisa bilanya itu 30 cm. Bilanya itu sisa 30 cm. Sepertinya bagian dari kalau lihat dari bagian pucuk ini ada putusnya. Kalau ukuran normalnya mungkin 32, 31 atau 33 cm ya. Oke lor, nanti kita review ulang tapi sebelumnya nanti saya akan buka lemnya ini, akan saya bersihkan, akan saya warangi. Setelah itu saya akan menyambung video ini untuk review selanjutnya. Oke, tonton terus ya lur. Nanti kita lihat hasil akhirnya seperti apa daripada pusaka brojol ini sendiri. Oke, sekian, terima kasih teman-teman. Setelah sekitaran satu minggu kita telah bersihkan keris yang kita dapat dari rumah Pak RT ini. Sekarang kita lihat hasilnya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah hasil setelah kita bersihkan dan kita warangi.
Di sini terlihat jelas ya. Kalau di sini pamornya itu ngulit semangka udan mas tiban. Di sini ada udan mas tiban. Masuk udan mas tiban ya. Udan mas tiban ngulit semangka. Jadi pamor utamanya ngulit semangka, tibannya itu udan mas. Nah, seperti yang saya duga itu ternyata benar. PEC-nya itu ternyata putus. Untuk handle yang lama itu udah tidak layak, jadi kita gantikan ke handle yang baru ya. Ini bukan handle baru juga sih. Nah, ini seperti ini. Ini kondisi PEC-nya seperti ini jadinya. Jadi sangat kecil kondisi PEC-nya. Sudah putus. Ternyata benar. Orang-orang zaman dulu kalau PEC kerisnya itu kalau misalnya dilem ke handle, itu sebagian besar itu PEC-nya itu putus. Di sini kita akan coba memperbaiki. Setelah kita warangi, nah kita akan perbaiki semua. Untuk yang handle-nya itu, deder kerisnya itu kan udah rusak. Nah, kita gantikan ini ada kayu dari kayu stigi kuno ini. Jadi bisa kayu stigi ini bisa ngeredam ini ya, energi yoni yang agak negatif ya. Jadi bisa meredam yoni-yoni negatif juga. Jadi sangat bagus untuk dibikin ke sandangan pusaka. Ini kita warangi tanpa diminyak ya. Nah, kondisi warangannya ini tanpa diminyak. Kalau diminyakin akan lebih bagus lagi. Biasa kalau diminyakin itu seloroknya itu akan lebih hitam dan pamornya itu akan lebih putih. Ini kondisi kita nggak kita warangi, nggak kita minyakin. Di sini kita akan coba perbaiki biar bisa kuat ya nancap di handle. Kita butuh media tali. Kita butuh sedikit tali. Nah, kita belit di sini ya. Di sini kita akan coba menggunakan serumbungan. Jadi PEC-nya ini akan kita serumbung. Tapi serumbungnya itu nggak serumbung permanen ya, Lur. Kita serumbung ini aja, semi aja lah. Jadi gampang kalau seandainya nggak kita las mati, kan misalnya kalau seandainya mau dicopot itu gampang. Jadi biar lebih kuat nancap di handle kerisnya aja. Nah, ini kita pakai bantuan ini ya. Nah, anginnya kencang loh. Soalnya di sini kita bikin videonya itu di luar, di kebun belakang ya. Di sini kita akan coba pakai serumbung. Serumbungnya ini nggak mati ya serumbungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, serumbungnya ini semi ini ya. Sekedar saja. Jadi ini bisa kuat. Ini udah sangat kuat. Jadi kalau kita perbaiki ya, bukan kita merusak ya. Kalau kita mengolah pusaka atau merusak pusaka itu memang tidak baik. Tapi di sini kita memperbaiki pusaka. Jadi berbeda harfiahnya. Nah, di sini kita akan masukkan handle, itu akan sangat kuat. Ini sudah kuat ya, Lur. Jadi kalau seandainya ada ingin memahari pusaka ini, kalau memang mau dilas mati ya monggo. Intinya kalau perbaiki itu nggak apa-apa, yang penting jangan dirusak saja. Nah, kita nyalakan dulu. Biar ngomongnya ada semangat ya, Lur. Kalau kita nggak pakai rokok ini nyamuknya banyak ini, Lur. Soalnya di kebun belakang. Ini di kebun ini. Kebun belakang sini. Kalau seandainya nggak pakai rokok itu nyamuknya banyak banget. Nah, di sini kita coba udah kita serumbung ya. Jadi kita tinggal nancapkan ke PEC ini. Jadi kita butuh, ini kan longgar. Jadi kalau bisa ya dilonggar saja, bikin longgar. Jadi suatu saat kalau memang pusaka Anda kalau memang longgar gitu, jangan dilem mati ya. Lebih baik kita pakai bantuan tali atau plastik atau apapun lah. Jadi gampang, suatu saat gampang dicopotnya. Sebenarnya kalau tali juga kalau dikasih Alteco itu mati ya. Tapi jangan dibuat mati. Soalnya ini kan bukan zaman perang lagi. Ini udah zaman damai, jadi kita
senjata-senjata pusaka ini kita anggap sebagai bagian dari pelestarian budaya ya. Nah, di sini kita pakai sedikit bantuan tali untuk ngelilit, untuk menguatin aja. Jadi tujuan daripada tali ini ada dua. Satu, biar nancap kuat di handle. Kedua, itu biar ini ya, biar PC-nya itu kalau seandainya PC Anda untuk ini lebih terlindung dari karat. Wah, mendaknya nggak bisa masuk lur. Ini kalau kita nggak pakai serombong ini nggak bisa dipasangin mendak. Nah, di sini agak kehalang. Kita paksa sedikit. Alhamdulillah bisa masuk. Nah, sekedar saja ya. Ini masih terlalu tebal. Masih terlalu tebal ini. Jadi kalau terlalu tebal kita kurangi. Sampai dia pas ya lur. Nah, kalau guys seperti ini kan lebih apa? Lebih bagus ya. Ini kita fokuskan dulu. Nah, ini udah seperti ini ya. Ini handle-nya menggunakan bahan kayu stigi. Kayu stigi itu dianggap raja kayu bertua. Nah, untuk kita bahas tentang filosofi daripada pusaka ini sendiri. Dapur ini, pusaka ini termasuk dapur brojol. Jadi brojol itu harfiahnya itu untuk melancarkan segala hajat dan niat. Jadi membrojoli, bukan melahirkan ya. Ya termasuk melahirkan. Jadi intinya melahirkan ide-ide, melahirkan melancarkan kelahiran ataupun melancarkan segalanya ya, niat. Misalnya kita punya niat atau hajat apapun yang intinya yang menguntungkan diri kita dan orang lain. Artinya sepertinya lur, yang tidak merugikan orang lain itu kita akan lancar. Termasuk membrojoli ilmu kebalnya lawan ya. Jadi untuk pamornya sendiri ini pamor utamanya itu ngulit semangka. Ngulit semangka itu tuanya itu ini untuk pergaulan. Jadi agar kita lebih mudah bergaul, mudah diterima masyarakat. Intinya kalau kita cari rezeki itu ada hubungannya dengan sosial. Sosial itu misalnya pergaulan dan segala macam ya. Jadi kalau kita bermasyarakat itu mudah bergaul dan segala macamnya, kita akan mudah dapat rezeki. Sedangkan untuk tiban udan mas sendiri itu, udan mas itu maksudnya hujan emas. Jadi rezeki itu melimpah ya. Memang keris-keris pusaka yang berpamor udan mas itu cocoknya untuk ini, untuk pedagang. Jadi dagangan itu bisa gampang laris, jadi gampang cari rezeki. Jadi inti besar dari pusaka ini untuk termasuk pusaka kerejekian ya, bukan kedidayaan atau yang lainnya. Jadi pusaka yang untuk masyarakat, untuk memperluas pergaulan, gampang bergaul, gampang cari rezeki, jualan laris dan lain sebagainya ya. Oke lor, bagi siapapun yang ingin mahari pusaka ini, silakan bisa cek deskripsi pada video ini, sudah kita sediakan link untuk transaksi dari Bukalapak maupun Shopee ya. Oke, sekian dan terima kasih untuk video ini. Video ini sangat pendek ya. Jadi intinya seperti ini, kalau seandainya Anda punya pusaka, jangan, kalau ingin tuanya baik, kondisinya itu jangan sampai berkarat. Kalau contohnya seperti ini dari yang berkarat sudah kita bersihkan, sudah kita warangi. Jadi bagi pemahar itu tinggal meneruskan perawatannya ini saja. Jadi jangan sampai dia kembali berkarat lagi ya lur. Sangat disayangkan kalau berkarat pusaka hancur-hancuran malah minta tua lagi, malu-maluin ya. Oke lor, sekian dan terima kasih untuk video ini. Silakan kalau ingin mahari pusaka ini bisa langsung cek deskripsi pada video ini. Assalamualaikum, salam budaya.